بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Ibu Susan. Oke semuanya, apa kabar semuanya bunda-bunda yang soleh dan yang soleha? Aduh maaf ya belepotan. Hari ini Ibu Susan ingin berbagi loh membuat jadwal sehari-hari di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya Bunda minta maaf ya karena jadwal ini bersifat fleksibel, jadi Bunda bisa merubahnya sesuai dengan kegiatan yang biasa Bunda lakukan. Oke, kita awali semuanya dengan mengucapkan bismillah ya. Jangan lupa selalu berdoa dan meminta kepada Allah agar setiap waktu kita penuh keberkahan, dimudahkan segalanya oleh Allah. Amin. Niatkan ya bunda semuanya yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah, agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke bunda, waktu adalah salah satu hal yang berharga yang kita miliki. Selain berharga, waktu dalam Islam juga termasuk hal yang utama. Keutamaan waktu telah terukir indah dan tegas dalam Quran surat Al-As. Dalam Al-Quran disebutkan, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sehingga dari sini nampak jelas ya bun, bahwa alokasi waktu itu sebenarnya hanya digunakan untuk dua hal saja, berbuat baik dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah bunda, karena begitu utamanya waktu, maka kita memerlukan sebuah ilmu manajemen mengatur waktu agar waktu kita menjadi efektif, efisien, dan tentu saja produktif. Waktu juga gak akan pernah kembali bun, atau diulang lagi. Bila sudah lewat ya sudah, kita hanya bisa memperbaikinya di masa depan dengan berusaha tidak mengulang kesalahan yang sama dan menjadikan waktu kita benar-benar berkualitas, termasuk di bulan Ramadan ini ya bun. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah berlalu. Oke bunda, jadwal ini sifatnya fleksibel ya bun, tergantung kondisi bunda, apa full di rumah atau mungkin bekerja di luar. Karena kebetulan seminggu awal Ramadan ini Bu Susan libur, tidak mengajar TK, jadi alhamdulillah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik, dari mulai mengurus rumah, suami, anak-anak, masak, waktu untuk Bu Susan sendiri dan lain-lain. Nah sebelum bunda memulai untuk membuat jadwal seperti yang Bu Susan lakukan ini, bunda semua tulis dulu kira-kira apa yang termasuk prioritas utama menurut bunda dalam mengerjakan jadwal sehari-hari bunda. Agar bisa memudahkan bunda tentukan dulu sasaran dan prioritas yang akan bunda lakukan kegiatan-kegiatannya. Misalnya tuliskan hal yang menurut bunda paling penting, kegiatan apa yang menurut bunda paling penting. Tuliskan juga hal-hal yang paling tidak penting. Terus waktu bunda itu lebih banyak untuk yang mana dulu. Misalnya kalau Bu Susan sendiri karena mumpung di rumah, jadi Bu Susan fokuskan untuk beribadah dengan baik ya bunda ya, seperti mengurus anak. Beribadah itu kan tidak hanya sholat saja ya bun, tapi kita juga dengan mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak juga termasuk ibadah. Jadi kira-kira nanti kita lihat dulu kegiatan yang menurut kita penting dan tidak penting. Kalau tidak penting mungkin kegiatannya sama sekali tidak penting, juga tidak mendesak ya bun, seperti chatting yang tidak penting, rumpi, nonton gosip, nonton TV atau shopping atau yang lainnya ya. Insya Allah kalau bunda di sini insya Allah tidak seperti itu ya bun. Oke deh bun, sebelum bunda tulis dulu prioritas utama yang waktu bunda apa saja yang menurut bunda penting, nanti tinggal bunda kita tulis dulu, kotak-kotak dulu ya bunda di kertas yang lain. Nah di sini Bu Susan sudah membuat kolom-kolom ya bun, kolom jadwal kegiatan Bu Susan selama kegiatan Ramadan. Bunda
kita bagi jadwalnya menjadi 2 kolom ya bun. Antara kolom 1 dan kolom 2 kita buat ya bun ya. Pertama yaitu waktu, nanti bunda tulis waktunya jam berapa kira-kira yang akan melakukan kegiatan itu. Yang kolom kedua kita tulis di atasnya yaitu kolom kegiatan. Nah, bususan di sini dimulai dari awal bususan bangun tidur ya bun. Bususan bangun tidur itu dari jam 2, antara jam 2 dan jam 3 bususan sudah bangun tidur di bulan Ramadan ini. Bususan awali dengan zikir bangun tidur dan adab sunnah bangun tidur ya bunda ya, seperti membaca surat Al-Imran ayat 10 ayat terakhir itu ya, mengusap muka, terus bersiwak itu ya bunda, dan lain-lain bunda pasti sudah pada tahu. Lalu sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Dan bususan lanjutkan dengan kegiatan Miracle Morning ya bun. Miracle Morning ini kegiatan yang dilakukan bususan untuk duduk sesudah berdoa dan meminta kepada Allah agar berikan keberkahan oleh Allah waktu yang akan bususan mulai hari ini. Juga bususan awal juga dengan bersyukur ya bunda ya. Nanti bususan akan bikin ya bun tentang kegiatan Miracle Morning ini apa saja. Oke, selanjutnya jam 3 sampai jam 30 biasanya bususan akan menyiapkan waktu sahur ya, sambil kita bertasbih ya bun, beristighfar dan berzikir dan berdoa di saat kita menyiapkan makan sahur ini. Lalu bususan bangunkan anggota keluarga. Setelah itu sahur bersama keluarga. Jam 4:30 sampai jam 5:30 bususan menjawab adzan subuh, berdoa, karena doa antara adzan dan iqamah itu insya Allah diijabah ya bun, apalagi bulan Ramadan ini. Setelah itu sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah dengan anak-anak perempuan, zikir pagi, berdoa, membaca Al-Quran dengan anak-anak. Jam 5:30 sampai jam 6:30 bususan olahraga sebentar, lalu ada kajian di Zoom ya, dan persiapan mengurus anak yang kecil-kecil. Setelah itu jam 6:30 sampai jam 7 bususan mengurus topik dan haura. Nah, jam 7 sampai jam 8 bususan menyiapkan anak-anak yang besar untuk berangkat sekolah dan menyiapkan suami kerja, menasihatkan mereka untuk selalu berdoa dan mengingat Allah ya, terutama doa keluar rumah yang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian bususan sholat duha jam 8 jam 9, karena waktu ini waktu libur, jadi bususan pergunakan untuk bermain bersama anak-anak sambil mendengarkan kajian online ya bun. Bususan ikut kajian online Aisyah. Lalu jam 10 sampai jam 10:30 bususan berjemur bersama anak-anak di luar ya, kalau kondisi cuacanya sedang memungkinkan, sambil bermain, sambil lari-lari ya bun. Jam 10:30 sampai jam 11:30 di jadwal sih ditulisnya istirahat atau tidur ya, kawilah, tapi ekspektasinya sih kadang-kadang nggak bisa ya bun kita tidur, karena anak-anak yang kecil-kecil pasti pengen ini pengen itu. Jadi ya kalau bunda sih mudah-mudahan bisa ya istirahat biar nanti kita ada tenaga kalau untuk malam. Oke, selanjutnya 11:30 sampai jam 12 siang itu persiapan sholat zuhur ya. Jam 12 sampai jam 12:30 mendengar dan menjawab adzan zuhur, berdoa, sholat sunnah qabla zuhur dan sholat zuhur dan sholat sunnah ba'da zuhur. Selanjutnya jam 12:30 sampai jam 13 itu mengaji Al-Quran bersama anak-anak yang perempuan. Kemudian jam 13 sampai jam 13:30 menyuapin anak-anak yang kecil-kecil. Jam 13:30 sampai jam 15 ini fleksibel ya bun, kadang sambil ada tilawah Al-Quran melalui Zoom, sambil berusaha belajar cara pengucapan mengajinya yang masih banyak salahnya, terutama dalam mengarut huruf dan tajwidnya, sambil kadang-kadang juga persiapan masak sambil menekan murotal atau kajian ya bun. Ya fleksibel sih, kadang-kadang kalau masih bisa ya ikutan tilawah Zoom. Lalu jam 3 sampai jam 3:30 tuh bususan mandi dan siap-siap mandiin anak yang kecil-kecil.
jam setengah 4 sampai jam 4 menjawab azan asar dan berdoa di antara azan dan iqomah, lalu sholat sunat qabla asar, lalu sholat asar bersama anak perempuan. Yang jam 4 sampai jam 5 itu tilawah dengan Al-Quran dengan anak-anak, atau kadang-kadang juga kalau misalnya ini digunakan untuk main ya sama anak-anak yang kecil-kecil gitu, karena kalau di kampung kan suka lihat anak yang ngabuburit gitu ya, melihat mereka pada seneng kalau di luar itu di depan jalan gitu ya kadang-kadang. Lalu jam 5 sampai jam 6 itu persiapan buka puasa, dan kadang-kadang sambil mendengarkan murotal atau hafalan surat sambil mempersiapkan buka puasa bersama anak-anak. Karena di sini harus ada gorengan ya bun, nggak tahu ya kalau daerah bunda, jadi harus dipersiapkan juga sambelnya sama gorengannya. Kemudian jam 6 sampai jam 7 itu buka puasa. Nah ini jangan lupa ya bunda, saat kita buka puasa itu doa kita dikabulkan oleh Allah, jadi manfaatkan saat momen buka puasa ini bunda untuk berdoa ya, menjawab azan maghrib dan makan bersama keluarga. Kemudian jam 7 sampai jam 9 kita menjawab azan isya dan berdoa dan sholat isya berjamaah bersama anak perempuan, diikuti dengan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir, juga tadabbur Al-Quran. Jam 9 sampai jam setengah 10 itu waktunya muhasabah ya bun, dan bercengkrama bersama keluarga. Kadang-kadang sih bercengkrama sama keluarganya sekitar jam 8 sih ya sampai jam 9, karena kalau jam 9 anak-anak sudah pada tidur. Jadi kita tidurin dulu anak yang kecil-kecil ya bun ya, sambil kita bercengkrama dengan mereka. Nah lalu kita sendiri melakukan adab sebelum tidur ya, seperti berwudu, bersiwak, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi yang ditiupkan lalu diusapkan ke tubuh kita ya bun, lalu membaca doa mau tidur. Demikian bun, itu jadwal Ibu Susan ya selama kegiatan Ramadan. Kalau bunda itu silahkan ya, fleksibel waktunya, bisa bunda atur sendiri kira-kira mana yang lebih penting, hanya gambaran saja buat bunda semua agar bisa lebih kita mengatur waktu ya bun. Jadi kalau sudah tertata seperti ini, kita ingat nih jam segini kita harus ngapain gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kira-kira waktunya bisa diganti, misalnya jam segini diganti dengan kegiatan lain, itu juga boleh ya bun. Oke deh, sekarang kita hias dulu ya biar kita lebih semangat nih dihiasnya bersama si bocil-bocil nih, sama Haura. Dia juga ingin mewarnai juga. Nah momen ini juga bisa digunakan untuk kita bersama anak-anak ya bun, saling ya bermain, ngobrol sambil ngobrol ya, karena dia senangnya mewarnai. Jadi di sini khususan bikin bunga-bunga deh biar dia juga tenang, kita juga bikin konten. Oh iya, waktu bikin konten itu kadang-kadang Bu Susan nyuri-nyuri waktu ya bun, kira-kira anak udah pada udah terurus lah gitu ya, kita juga udah ngaji, rumah juga udah bersih. Nah itu kadang-kadang waktunya Bu Susan cari waktu yang agak bagus, misalnya saat anak-anak udah tidur lebih awal, Bu Susan juga udah tarawih, udah tadabbur misalnya malam, atau misalnya sore-sore itu ya saat anak-anak dibawa sama abahnya jalan-jalan, itu bosan pakai untuk bikin konten. Tapi kalau bikin konten seperti ini sih waktunya video itu bisa 3-2 hari ya bu, 3-4 hari ya bun. Nih sangat senang banget ya kalau mewarnai bareng bocil tuh banyak riuhnya ya, banyak kerepotannya. Jadi kadang kita pengen warna ini, anak pengen warna ini, ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Yang penting anak senang, kita juga bisa bikin juga jadwal ini. Nih
kita warnain bareng-bareng sama anak. Nah ya bun, kita percepat ya gambarnya biar cepat selesai juga, nanti kita bisa tempel. Sebenarnya Bu Susan sudah bikin jadwalnya. Nah ini jadwalnya yang sudah Bu Susan bikin, jadwal selama Ramadan. Ini Bu Susan tempel di tempat yang kira-kira selalu kita lihat. Alhamdulillah selesai ya bun. Nih silahkan kalau bunda mau, jika itu bermanfaat silahkan bunda coba ya, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Oke bun, ini juga Bu Susan punya jadwal-jadwal yang Bu Susan cari di rumahshow.com ya. Nah ini silahkan bunda nanti lihat, ada nanti linknya di bawah deskripsi ya. Nah di sini sudah ada nih list-listnya yang rutinitas sehari-hari seperti cuci piring, mengurus anak-anak, nyuci baju dan lain-lain. Pokoknya banyak ya, nggak ada berhentinya kalau ibu-ibu itu. Insya Allah lah pahalanya juga sebanding ya. Insya Allah besar kalau kita niatkan beribadah dan mencari ridho Allah. Amin. Nah itu bun, selamat mencoba ya bun, semoga bunda suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ingin berlangganan silahkan bunda tekan tombol like-nya dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.